Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini kita membahas di bab 7 tentang ni'ma dan bi'sa. Lafadz ni'ma dan bi'sa keduanya merupakan fi'il madhi jamid yang tidak ada bentuk mudhari dan amarnya, seperti halnya lafadz laisa. Laisa tidak kita temukan fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Tidak ada laisa, yal, yasu, dan sebagainya. Dan laisa ini bisa ditasrif, lughawi ya. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, dan lasna. Ini buktinya bahwa fi'il madhi jamid ya, modelnya seperti itu. Kemudian lafadz ni'ma berfungsi sebagai al-madah, pujian, sedangkan lafadz bi'sa digunakan untuk adzam, yaitu celaan. Contohnya, ni'mal khuluqu asidku, sebaik-baiknya akhlak adalah jujur. Ni'mal khuluqu al-kadhibu, sejelek-jeleknya akhlak adalah bohong. Nah, tentu jika keduanya ini fi'il, ni'ma dan bi'sa ini adalah fi'il, maka tentu lafaz tersebut membutuhkan fa'il. Lalu apa saja fa'ilnya? Syarat agar menjadi fa'il bagi kedua lafaz tersebut ada 4 macam. Yang pertama adalah fa'il harus disertai dengan alif lam. Ni'mar rajulu Muhammadun, nah itu beralif lam. Ni'mar bi'sar rajulu Fir'aun, nah itu yang berwarna biru, itu adalah fa'ilnya. Kemudian fa'il yang kedua terdiri dari mudhaf disertai alif lam. Ni'ma qaidul muslimin Khalid, ni'ma rajulul qaumi Abu Jahlin. Itu yang contoh idhofah yang dua, mudhaf dan mudhaf ilaih yang dua kata. Nah, sekarang kita contohkan yang 3 kata. Ni'ma hafidhu kitabillah Muhammad, bi'sa muhmilu awamiril Quran Fir'aun, gitu. Kemudian fa'il yang ketiga, model yang ketiga, yaitu terdiri dari domir mustatir, domir yang tidak terlihat, yang menjadi mumayyaz dengan nakiroh. Jadi kalau kita contohkan ni'ma titik kan gitu, itu fa'ilnya domir mustatir yang tidak terlihat, dan dia sebagai mumayyaz karena di depannya lafadz shodiqon ini jadi tamyiz. Shodiqon tamyiz, adapun mumayyaznya adalah domir mustatir tadi yang tidak kelihatan. Perlu kami sampaikan, perlu kami ingatkan bahwa tamyiz itu adalah shodiqonnya, sedangkan mumayyaznya tidak terlihat ya. Kita ingatkan tamyiz adalah menjelaskan sesuatu yang samar, sedangkan mumayyaz adalah sesuatu yang samar itu sendiri. Ni'ma shodiqon al-kitabu, kemudian bi'sa khuluqon al-kadhibu, begitu gambarannya. Jadi fa'ilnya adalah domir mustatir. Kemudian fa'il yang keempat adalah dari lafadz ma. Ni'ma ma tas'a ilaihil kasbu al-halal, bi'sa ma tattasifu bihi al-kasal, begitu. Nah, poin ketiga pada fa'il pada contoh di atas adalah domir mustatir. Setelahnya adalah ada isim nakiroh. Ini isim nakiroh, shodiqon, khuluqon, sebagai tafsir atau sebagai penjelasan dari kesamaran domir tersebut, dan dia disebut tamyiz. Shodiqon ini tamyiz, khuluqon tamyiz. Adapun yang samarnya disebut mumayyaz. Tentunya kita sudah mempelajari tentang bab tamyiz ya di buku Al-Fahmu 1. Kemudian selanjutnya, ketentuan tentang lafadz ni'ma dan bi'sa ini. Yang pertama, isim marfu yang setelah fa'il disebut al-makhsus bil madhi, al-makhsus bidhammi. Jadi untuk sederhananya makhsus gitu saja. Contoh yang kedua, jika makhsusnya setelah fi'il dan fa'il tentunya, maka kedudukan makhsusnya adalah sebagai, ada 2 macam, bisa sebagai khobar dan bisa sebagai mubtada muakhar. Kita ambil contoh, ambil dari kanan. Ni'mal khuluqu asidku, kita akan membahas makhsus. Kita jelaskan ulangi. Ni'ma adalah fi'il, al khuluqu adalah fa'il, asidku adalah makhsus, gitu ya. Nah, ni'mal khuluqu asidku asalnya adalah ni'mal khuluqu huwa asidku. Nah, kalau kita bongkar kalimat tersebut, ni'ma fi'il, dilihat di sini, ni'ma adalah fi'il, kemudian al-khuluqu adalah fa'il,
Kemudian huwa adalah jadi mubtada, asidku adalah jadi khobar. Maka asidku ini, lafadz asidku ini maksus, dia sebagai maksus adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Ini adalah ada mubtada yang dibuang, begitu. Tentunya nanti juga kita akan belajar tentang mubtada yang dibuang. Kemudian maksus juga bisa terjadi jika dia posisinya setelah fiil, maka dia sebagai mubtada muakhar. Kita ambil contoh, ada dua contoh. Ni'ma qaidul muslimin adalah Muhammad. Ni'ma fiil, qaidul muslimin adalah fa'il, dan Muhammad adalah sebagai maksus. Nah, maksusnya ini sebagai mubtada muakhar, ini adalah khobar muqaddam. Jadi kalau kita aslinya, kalau kita balik gitu, Muhammad ni'ma qaidul muslimin gitu, mubtada, Muhammad adalah mubtada, kemudian ni'ma qaidul muslimin adalah khobar gitu ya. Jadi ni'ma qaidul muslimin adalah khobar muqaddam, kemudian Muhammad adalah mubtada muakhar. Jadi lafadz Muhammad yang maksus tadi dia sebagai mubtada muakhar, mubtada muakhar. Kemudian ni'mal khuluq as-sidqu sama ni'ma fi'il, al-khuluq adalah fa'il, as-sidqu adalah maksus, dan ni'mal khuluq adalah khabar muqaddam, kemudian as-sidqu adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Khabar muqaddam adalah khabar yang didahulukan. Asalnya as-sidqu adalah ni'mal khuluqu gitu ya. Asalnya kalau kita balikan, jadi as-sidqu mubtada, ni'mal khuluqu adalah khabar muqaddam. Al-khuluq adalah khobar, bukan khobar muqaddam, khobar saja. Kemudian yang ketiga, jika maksus sebelum fi'il. Kalau tadi kan setelah fi'il. Kalau tadi maksusnya adalah setelah fi'il. Ini fi'il. Jadi fi'il di depan, kemudian maksusnya di belakang. Bagaimana kalau seandainya maksusnya didahulukan, kemudian fiilnya diakhirkan? Asidku ni'mal khuluqu. Maka jika maksus sebelum fiil atau mendahului fiil, maka posisi maksus sebagai mubtada saja, tidak ada yang lainnya. Ya jelas karena memang dia ada di awal. Asidku maksus, ni'mal khuluqu adalah khobar. Asidku maksus, ni'mal khuluq adalah khobar. Mubtada, ni'ma fiil, al khuluqu adalah fa'il. Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya tambahannya, bahwa ada lafadz yang dapat diperlakukan seperti ni'ma dan bi'sa, yaitu yang pertama lafadz habbadha digunakan seperti ni'ma, contohnya habbadha jaidun. Kemudian lafadz la habbadha digunakan seperti bi'sa, contoh la habbadha fir'aun. Nah, huruf dha-nya ini pada dua lafadz di atas merupakan isim isyarah dan dia sebagai fa'il. Dan setelah fa'il tersebut tentunya disebut maksus. Gambarannya kita lihat di tabel. Habbadha zaidun. Habba fi'il, dha-nya adalah fa'il, isim isyarahnya itu. Kemudian zaidun menjadi maksus. Begitupun juga berlaku jika habbadha-nya digantilah habbadha ya. Kemudian lafadz yang diperlakukan seperti ni'ma dan bi'sa, yang kedua adalah lafadz sa'a digunakan seperti bi'sa. Contoh sa'ar rajul fir'aun, atau maksudnya bi'sar rajul fir'aun. Kemudian yang ketiga yang bisa diperlakukan seperti ni'ma dan bi'sa adalah semua fi'il sulasi yang berwazan fa'ula untuk kepentingan pujian atau celaan. Contoh yang pujian lafadz sarufa ya, syarufa. Contoh syarufar rajul adalah zaidun. Contoh celaan lafadz lauma, contoh laumar rajul fir'aun, begitu. NB, fi'il di atas tentunya disesuaikan dengan bentuk fa'ilnya. Kalau mudzakkar ni'ma, kalau muannas ya nikmat, begitu. Jika mudzakkar ni'mar rajulu Muhammadun, kalau muannas nikmat ummul mukminin adalah Aisyah, gitu. Kemudian contoh lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ada dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Kemudian wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, dan seterusnya. Ini ada di Al-Quran. Ini hanya contoh dalam Al-Quran. Kemudian selesai sudah pembahasan tentang ni'ma dan bi'sa.
Selanjutnya di bab berikutnya kita akan membahas tentang fi'il ta'ajub, dua fi'il ta'ajub. Jadi ada dua fi'il yang berfungsi untuk ta'ajub atau untuk mengagungkan atau menganggap besar dan sebagainya. Tentunya tidak di video ini, nanti kita lanjutkan setelah video yang satu ini. Syukron, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.